Mari kita bedah arsitektur dasar dari strategi komunikasi kita di layar ini. 3 jenis utama email marketing. Di atas kanvas desain digital, ketiganya bukanlah entitas yang saling bersaing, melainkan sebuah ekosistem utuh yang saling melengkapi. Pertama, newsletter. Ini adalah ruang edukasi jangka panjang tempat kita membangun otoritas merek, merangkai copywriting naratif yang dipadukan dengan tata letak visual elegan agar audiens betah membaca dan teredukasi. Kedua, email promosi. Disinilah kita beralih ke mode serangan taktis, menggunakan hierarki layout yang tajam, dan teks berbalut urgensi yang dirancang khusus untuk memicu call to action dan mencetak konversi instan. Dan ketiga, transactional. Jenis email yang sering dianaktirikan oleh pemasar amatir, padahal merupakan titik sentuh kritis, di mana kita mendesain ulang notifikasi sistem atau resi yang kaku menjadi pengalaman UI UX yang menenangkan. Memadukan ketiganya secara strategis berarti kita tidak sekadar mengirim spam ke kotak masuk audiens, melainkan menyusun sebuah perjalanan komunikasi visual yang komprehensif. Mulai dari tahap membangun kedekatan emosional, memprovokasi keputusan pembelian, hingga merawat loyalitas pasca transaksi dengan presisi yang mutlak. Layar ini membawa kita kembali ke akar fundamental. Apa sebenarnya email marketing itu? Banyak yang skeptis dan menganggap email adalah teknologi usang. Padahal di ranah desain komunikasi digital, kotak masuk atau inbox adalah real estate yang paling eksklusif dan privat. Definisi di layar ini menegaskan bahwa tugas kita bukanlah sekadar merakit brosur digital untuk berjualan secara paksa, melainkan mendesain sebuah ekosistem relasi yang utuh. Mulai dari membangun keintiman melalui copywriting yang empatik, menyajikan edukasi visual yang bermanfaat, hingga mengawal kenyamanan psikologis melalui notifikasi transaksi. Mengapa brand kecil hingga raksasa multinasional masih sangat bergantung pada instrumen ini? Jawabannya ada pada daya tembus dan kendali absolut. Di saat algoritma media sosial membatasi jangkauan konten kita, email mendarat langsung ke genggaman audiens, menyapa nama mereka secara personal, dan menghemat anggaran dengan sangat efisien. Namun, yang paling menantang bagi kita sebagai eksekutor kreatif adalah transparansinya. Setiap pixel visual dan setiap kata yang kita rangkai akan langsung dihakimi secara brutal melalui metrik nyata. Di era media digital yang bising, email marketing tetap menjadi kanvas komunikasi paling presisi, relevan, dan tak tergantikan. Mari kita ubah cara pandang kita terhadap email marketing melalui layar ini. Banyak yang terjebak pada pemikiran bahwa email hanyalah tombol kirim untuk menyebar brosur jualan. Padahal jika kita membedahnya melalui digital marketing funnel, email adalah konduktor yang memandu audiens di setiap lantainya. Di tingkat paling dasar, awareness, kita tidak menyodorkan harga. Kita mengirim newsletter berisi edukasi visual untuk membangun wibawa merek. Naik ke tahap consideration, kita merancang email yang lebih taktis, berisi tips spesifik atau rekomendasi produk untuk membantu audiens menimbang pilihan. Di zona panas conversion, barulah kita melepaskan senjata mematikan berupa promo atau diskon terbatas. Dengan copywriting urgensi yang memaksa ibu jari, mereka menekan tautan beli. Namun, keajaiban sesungguhnya ada di puncak funnel, retention. Disinilah email berubah wujud menjadi asisten personal yang menyapa nama pelanggan, menawarkan program loyalitas, dan membuat mereka merasa eksklusif. Kesimpulan dari piramida terbalik ini jelas. Memaksa berjualan di setiap tahapan hanya akan melahirkan spam. Strategi email yang brilian adalah tentang mendesain komunikasi yang perlahan mengubah audiens acuh menjadi pelanggan seumur hidup. Mari kita lihat perbandingan krusial di layar ini. Seringkali klien bertanya, kenapa repot mendesain email kalau kita bisa viral di media sosial atau pakai meta ads? Jawabannya ada pada kepemilikan aset. Bermain di sosial media itu seperti menyewa lahan. Seindah apapun desain feed kita, jangkauan kita dikendalikan penuh oleh algoritma yang fluktuatif tanpa ampun. Bergeser ke ads memang hasilnya instan, tapi itu seperti terus-menerus membakar uang bensin. Saat budget habis, trafik mati seketika. Disinilah letak superioritas absolut dari email marketing. Email adalah satu-satunya kanal di mana desain komunikasi digital kita mendarat langsung secara privat di inbox tanpa perantara algoritma. Dengan biaya operasional yang sangat rendah dan ruang personalisasi visual yang tak terbatas.
Kesimpulan terpentingnya, daftar email pelanggan bukanlah sekadar deretan kontak, melainkan satu-satunya aset audiens digital yang benar-benar mutlak kita miliki sendiri, aman dari pergantian tren maupun perubahan aturan platform. Di satu sisi, kita memiliki amunisi yang luar biasa kuat, biayanya sangat murah dibandingkan membakar uang untuk iklan berbayar, setiap klik dan interaksi bisa diukur dengan presisi matematis, dan yang terpenting, ia mendarat langsung ke ruang privat audiens dengan sapaan yang sangat personal. Namun, di sisi lain, kita tidak boleh naif. Tanpa hierarki visual yang tepat dan copywriting yang elegan, email kita akan langsung dieksekusi mati oleh audiens dengan label spam. Membangun kampanye email bukanlah sekadar menekan tombol kirim massal. Ia menuntut strategi konten yang berlapis, di mana kita harus mendesain nilai edukasi sebelum berani menagih transaksi. Dan tentu saja, tantangan terbesar bagi setiap desainer dan pemasar adalah membangun database kontak organik, sebuah aset eksklusif yang hanya bisa didapatkan jika audiens percaya bahwa visual dan narasi yang kita tawarkan benar-benar bernilai bagi hidup mereka.